Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila jamil anbiya'il mursalin sahabah wa tabi'in wal malaikatil muqarrabin wa khususan Syekh Imam Al-Hafidz Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti wa manawaina likulli niyatin salihah wa liqadai hajatina bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal akibatu lil muttaqin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa alihi wa ashabihi ajma'in. Ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala bi ulumihi wa amatana bi asrarihi fitaraini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam idza jalasta fi sholatika fala takrukanna as-sholata alayya fa innaha zakatus sholat. Kanjeng Nabi dawuh, idza jalasta nalikane lungguh sira fi sholatika dalam sholat sira, berarti sholat tahiyah ya. Waktu duduk, baik duduk tahiyah awal maupun kedua ya. Fala tatrukanna maka aja ninggal temen sira. Nune nun taukid itu sungguh jangan pernah meninggalkan as-shalah, maca sholawat. Memang as-shalah itu artinya doa, jamaknya sholawat. Jadi membaca sholat kepada Nabi memang mendoakan Nabi. Tapi jangan dianggap terus Nabi kalau tidak didoakan tidak selamat, tidak. Ini perintah Allah. Kalau kita mendoakan orang kan memang orang itu butuh doa kita. Kalau Nabi Muhammad ini perintah Allah. Justru kalau kita membaca sholat pada beliau, kita akan implikasinya, faedahnya kita akan selamat seperti beliau yang dijamin dukhulul jannah ya. Dosa yang akan datang aja sudah diampuni karena beliau maksum. Maksum itu tidak pernah berbuat dosa. Akan iya, tapi mesti dielingi Gusti Allah. Bahkan kisah Taif itu seolah-olah derajat sholawat lebih tinggi daripada sembahyang 2 rakaat. Jadi ketika di Taif beliau dilempari batu sampai berdarah, bahkan Allah pun rela kalau orang Taif dibinasakan, sehingga memerintahkan Jibril agar membantu Nabi Muhammad SAW. Tapi yang menarik, Allah tidak pernah memaksa ya. Karena sayang beliau pada Nabi Muhammad, juga karena memang beliau adalah akrabun nas, orang yang paling mulia indallah. Tapi hidupnya lebih sederhana dibanding Cak Luqman. Cak Luqman tidurnya masih pakai kasur, Kanjeng Nabi pakai tikar. Malu sebenarnya kita. Makanya kiai-kiai yang sekarang hidup mewah-mewah itu harus dengar, membaca lagi sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jibril kamu bantu ya, dan sampaikan pada Muhammad kalau aku rela kalau orang Taif dibinasakan karena sudah sangat-sangat zalim. Dengan catatan kalau Muhammad berkenan, coba.
Kalau tidak berkenan ya jangan. Kan luar biasa. Satu-satunya orang yang akramun nas, ahsanun nas, tapi hidupnya sangat sederhana. Makanya jangan merasa kiai kalau hidupnya tidak sederhana. Tuso, kiai tuso. Ulama su' menurut Imam Ghazali, ulama su' hidupnya hedonisme. Itu yang sejak dulu saya sudah mengatakan Al-Fatihah kan terjadi betul tuh. Akhirnya kemana Nabi Muhammad jawab, Muhammad ini perintah Allah, udah rela untuk dibinasakan. Nggak usah lah Jibril, didoakan aja lah. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Jadi Allah pun tidak harus gitu, tidak. Beliau itu kan luar biasa. Sama dengan orang yang mati menurut riwayat hadis-hadis yang kuat, semua kan ingin hidupkan kembali. Malaikat saya ingin hidup kembali, lu untuk apa? Untuk tahun baru, untuk jaga minyak wangi, atau melihat kembali lagi naik sepeda motor, pembuatan ya Allah. Hanya ingin sembahyang 2 rakaat, coba. Fala yudhana lahum, maka oleh malaikat tidak diizinkan. Ya. Udahlah kalau tidak boleh sembahyang 2 rakaat, hanya untuk syahadat sekali saja. Asyhadu an la ilaha illallah. Tidak diperkenankan. Ya tidak mungkin. Orang mati kan tidak bisa hidup kembali. Akhirnya yang terakhir, udah kalau hidup kembali hanya untuk membaca syahadat sekali, tidak boleh hanya untuk membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sekali saja. Coba. Ini betul-betul akramun nas. Tapi hidupnya sangat sederhana. Tidak pernah memandang dunia ini lebih penting dari akhirat. Dan inilah sumber malapetaka, sumber musibah di dunia ini, hedonisme at-taraf. Ibnu Khaldun yang memang ahli sejarah di kitab Mukaddimahnya mengatakan sebuah bangsa, sebuah kelompok, siapapun hidup mulai mewah, itu awal kehancuran dia. Kehancuran sebuah bangsa kalau hidup sudah bermewah-mewah. Apakah sekarang sudah ke sana? Wallahu a'lam bishawab. Kalau Sumatera itu 3 provinsi itu hutannya 1 juta hutan sudah habis, ya sudah sangat bermewah. Kan ditanami sawit. Jadi hidup itu sederhana aja. Ya memang ukuran sederhana itu tidak sama lah. Kalau kita ingin seperti Nabi betul ya abot lah. Ya. Makanya video kalau surah rezeki njaluk melarat apa wani. Satu pun di dunia kiai sing donga Allahumma amitni miskinan kan tidak ada. Lalu itu lek rezeki malah njaluk melarat. Wani ya, ono kiai ngono kaono. Sing akeh kiai sekarang rizkon halalan thayyiban kasiron tuh. Kasiron tuh dari mana? Ndak ada dasarnya. Jaluk duwe akeh itu di Quran yo ndak ada. Kanjeng Nabi tidak memberi contoh. Ya, kalau enggak berani miskinan, opsi yang kedua khairul rizki mayakfi, jaluk sing cukup. Makanya saya berani mengharamkan kalau santri al-husna ditambah kasiron, tidak ada dasarnya. Rizkon halan thayyiban kafian yang cukup. Cukup itu ketika dibutuhkan ada. Khairul rizki ma yakfi. Kalimat kasiron itu salah kaprah. Lho sing ngomong kiai yo kiai nu ora tau maca. Kalau suara kiai keliru kan akeh. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Salah kabeh.
Ma di situ dijadikan nasib dari mana? Tidak mau tafsir itu. Ma di situ itu adalah nikmat. Ayat itu ayat perintah harus bersyukur nikmat Allah. Mulai kiainya sampai profesor wabah ketara bahwa kita kurang membaca. Makanya saya selalu ingatkan membaca itu 7 kali. Karena surat Al-Fatihah itu disebut As-Sab'ul Masani. Akeh lah. Itu mulai kiai yang paling top di Indonesia dia udah loh ingin memotivasi orang. Ya, Allah tidak akan merubah. La yughayyiru la tatruku hatta yughayyiru hatta taraku asyukra. Jadi kita ini kalau ini Muhammadiyah, katun Muhammadiyah sisan itu ngambil tafsir hanya berdasarkan terjemah. Terjemahannya benar, Allah tidak merubah. Luma itu diartikan nasib dari mana? Tafsir yang mana coba? Kan hanya ikut-ikutan orang lain. Di ayat yang lain di matika zalika bi anallah lam yakum mughayyiran nikmatan an amaha ala qaumin. Saya insyaallah ini yang insyaallah yang benar. Ma di situ nikmat. Jadi ayat itu bukan ayat untuk memotivasi orang. Kang Bakron, Pak Ustadz Fawaz, mulai kiainya keliru kabeh. Salah kah? Kalah perang. Orang lini ngerti kalah kaprah itu. Benernya angel. Ma di situ adalah kenikmatan. Itu ayat harus bersyukur. Bukan ayat untuk memotivasi orang. Cari ayat yang lain banyak, tapi bukan ayat itu. Masih banyak lagi. Kalau sudah begini benar Quran wa qalilam ma taqilun, wong sing ngerti sedikit, wong syukur sedikit. Berarti sing kiai sedikit, sing akeh tukang pidato tok. Atau goblok ngaku kiai itu menurut hadis kan begitu. Innallaha la yaqbitul ilma. Ilmu itu tidak akan dicabut Allah, dicabut ulamanya. Sehingga akan datang zaman nanti menurut Nabi ramalane prediksi ini yang ada bukan ulama, dia juhala, goblok, jahilun, tapi ngaku kiai serban itu si gede. Terus weneng dicium ulak walik Kiai Adib. Gus Adib. Iya silahkan tapi ojo semangat dicium. Saya itu kadang malu. Yang ada bukan ulama juhala. Hadis sahih. Jika kita khawatir hari ini sudah datang. Kalau ayat Ar-Ra'd 14 tadi 11 ya. Ayat untuk ma diartikan nasib. Itu berarti kan juhala. Walaupun serbani gede, walaupun ketua umum PBNU lah katakan. Lah di sinilah ulama itu ciri dasarnya adalah ikra, baca. Ada orang seperti ini tidak banyak. Mudah-mudahan sampean semua lah, amin Allahumma amin. Dan itu jaminan Allah, tidak akan kekurangan duit. Yarfa'illahu ladina amanu minkum waladina utul ilma. Imam Syafi'i, ulama itu kan tidak pernah kesulitan urusan rezeki karena cinta ilmu. Allah sudah jaminan nih. Ya. Lah kembali pada hadis ini, makanya tidak ada baca sholawati, sholat itu nggak terima Allah. Tahiyat awal, tahiyat kedua kan as-shalah alayya. Karena apa itu zakat sholat itu ya sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di situ fa innaha zakatus shalah. Sholat kepada Rasulullah itu adalah zakat. Ya. Qattu itu tidak ada rukun nih. Wa qala sallallahu alaihi wasallam
Idza jamartum al-mayyita fa'autiru. Haba itu berarti Ibnu Hibban, kafnya itu Al-Baihaqi ya. Idza jamartum nalikane waktu yang orang mati itu kan ganjil dulu itu. Jadi ini sudah dikubur di bawah itu ada batu, biasanya kan watu dikembali, bukan batu tapi lemah yang digegem atas itu disiapkan. Kaya watu itu 3. Itu jamartum jamaroh. Jamaroh itu untuk lempar jumroh. Kan pakai watu lah, ini kan ya biasanya gibantal lah, gibantal ya, dikafani pakailah 3. Fa'utiru witir itu ya minimal 3-5 bisa supaya tidak gerak gitu ya. Dari kata jumroh, lempar jumroh itu kan melempar ya. Yang ada orang yang itu kejadian betul, jadi lempar jumroh kebanteran watu ini kan agak gede itu, akhirnya karena terlalu besar kembali ke kepalanya. Terus ada suara, sesama setan tidak boleh saling melempar. Sesama setan tidak boleh saling melempar. Itu kan kalau orang-orang Nigeria, orang Sudan itu kadang-kadang saking semangatnya, itu kan simbol saja. Ya, makanya kerikil. Ya, jangan pakai watu gede kebanter balik yang sirah soro. Ya. Jadi balik yang sirah, kadang mari ngono sandale dilemparkan juga ada. Itu simbol aja. Itu kan 3 kali Nabi Ibrahim ketika diperintah Allah menyembelih Nabi Ismail itu kan digodok sampai 3 kali dilempar batu. Ya. Tapi kita harus memahami adalah yang penting hati. Makanya kalau melemparnya dengan tangan terlalu kuat, hatinya ikut ngelempar, jadinya itu tadi. Ya, balik yang sirah, sesama setan tidak boleh saling melempar. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, idza juhila ala ahadikum wa huwa shaimun falyakul a'udzubillah minka inni shaimun. Jadi poso-poso kamu dianggap bodoh, digoblok-goblok nih lah. Enggak usah marah, poso-poso kok marah. Ya. Idza juhila nalika den goblokake, den bodohake. Ya, jahula itu goblok, juhila den bodohkan, dianggap goblok. Ala hadikum ing atase salah sisi sira kabeh wa utai ahad, padahal dia sedang dilok-lokne goblok tadi shaimun wong kang poso. Wa yakul hendaklah sing poso tadi jawab, jangan marah. Poso-poso bertengkar katakanlah, jangan marah. Ya, fa yakul ndonga wae. Apa? A'udzubillah minka ini saimun, yang sering kali para kiai jawaban aku iku poso. Ya. Kamu goblok, aku iku lu poso. Artinya perintah jangan merespon marah. Wong poso kok marah. Wong poso itu yang diukur jujur hatinya, jangan marah. Ya. Dandani nafsu supaya tidak marah. Hawa nafsu lah. Jadi wa huwa shaimun fa yaqul a'udzubillah. A'udzu yuwun den bau reksa ingsun, perlindungan ingsun. Billah, a'udzu itu bi, tidak Allah. Itu sudah ngono iku diapalno, a'udzu bi. Ya, sama dengan rohibaan benci, rohibafi seneng itu. Ya. An-nikahu sunnati, bahwa nikah itu sunnahku. Sing benci rohibaan, itu berarti benci sing ndak kawin dudu umatku. Jadi Prabowo itu makanya musibah akeh kalau ndak kawin. Kata kiai saya sepuh itu, sapa sing wani, makruh wani.
diperintah pengasuh al-husna, panjenengan kon kawin langsung telu. Insyaallah musibah malah gak teko. Allah tidak suka orang tidak kawin itu. Kawin. Kalau langsung boleh, langsung dua. Wong Qur'ane masna wa sulas wa ruba kok. Kelakarnya kan begitu kan, masna wa sulasa wa in khiftum alla ta'dilu, kalau ndak usah adil satu itu dimulai dua. Ya, sing semangat ngono iku Afif. Ini Afif ini. Masih hidup. Kemana aja kamu Afif? Keliling kemana aja kamu. Ya. Jadi kawinlah ibu negara biar ada ibu negara. Makanya musibah Sumatera itu besar loh. Itu bisa dihitung hampir 100 triliun. Dan ini ada gempa juga kemarin. Tadi pagi di Kabupaten Bener Kabupaten Bener apa itu? Jadi musibah terus. Ya musibah dari Allah. Tapi bisa saja karena musibah datang dan ditolak. Dan nolak musibah itu dengan sodaku tatut fala. Memang sejarah menyatakan Islam datang dari Aceh, tapi orang Aceh kan senang politik. Sampai anti NKRI itu saking politik tok, ngaji ini gak tutup itu. Wong di Quran kata politik tidak ada. Itu menunjukkan ulama di sana sudah tidak ada. Sekarang agak terlambat bantuan aja sudah keliling-keliling gamnya udah merdeka lagi. Coba. Tidak ngalani orang Jawa Timur. Jawa Timur itu kiainya insya Allah masih orang yang masih mau baca kitab, ngaji ini ngaji tenanan gitu loh. Makanya aman, Jawa Timur aman. Bahkan provinsi dari seluruh Indonesia itu yang paling bahagia itu Jawa Timur. BPS asli. Badan Pusat Statistik asli pakai shot ini. Jadi seluruh provinsi Indonesia yang bahagia orang Jawa Timur. Jadi kalau orang dari toli-toli ngaji ke Surabaya itu udah tersesat di jalan yang benar lah pokoknya. Jawa Timur, orang katakan Jogja, lu enggak, Jogja itu paling stres. Di Jawa aja nomor 1 Jawa Timur, nomor 2 Jawa Tengah, nomor 3 baru Jogja. Enggak. Ya, Jogja baru Jakarta, Bandung, Banten. Kalah Jawa Tengah. Pergi ke Jawa Timur. Karena wallahu alam ya. Ya, orang Jawa Timur itu orangnya yoyo ndanda gitu. Ya salah satu mungkin dianalisa mengapa orang Jogja itu termasuk paling stres di Jawa, karena leono apa itu tidak segera diucapkan, disimpan toh. Ibu saya kan orang Klaten, saya itu orang tahu. Kalau pulang ke sana itu kadang tidak telaten model gaya Jawa Tengah. Yo enggak Jawa Timur kan. Tidak sikile nyun sewu. Karena Surabaya kaplok. Urusan belakang. Jadi segala sesuatu itu tidak disimpan gitu itu. Kalau punya problem disimpan kan bisa problem itu penyakit. Kamu mandu-mandu percaya enggak ini haji itu? Yakin enggak? Ternyata di Jawa Timur enak ya. Nyaman juga di Surabaya daripada di Jakarta ya. Oh, Jakarta. Pulang. Ya. Jadi ya baru kalau puasa marah jangan marah. Ya Pak, ini secara umum ya aku ya poso. Jangan marah. Ya tapi itu asli BPS. Badan Pusat Statistik memang setelah disurvei yang paling bagus orang Jawa Timur. Tapi memang ada analisis. Ya banyak faktor lah. Salah satu faktornya orang Jawa Timur itu agamanya paling moderat. Jogja kan enggak. Ukurannya 212. 212 Jakarta itu banyak, makanya orang Jakarta itu paling stres juga. Jogja itu wonggone model-model Amin Rais itu, pikiran-pikiran Amin Rais itu membuat orang
agak dekat dengan gaya-gaya 212. Sing Allahu Akbar. Demo itu loh. Ya. Tapi di Jawa Timur yang ngelaku bukan 212, 234. 23 artinya apa? Kiainya NU moderat, tidak sampai rokok haram. Yang mengharamkan ngerokok kan Muhammadiyah. Lah Muhammadiyah itu pusatnya di Jogja. Kantor pusat Muhammadiyah kan di Jogja. Dan di Jakarta dua lah. Keputusan muktamarnya, tanwirnya mengatakan ngerokok haram. NU ya enggak, ya cukup makruh lah. Ya, itu juga sudah cukup makruh, jangan haram. Tapi yang pondok ya jangan ngerokok lah. Di luar pondok saya karepmu. Alhamdulillah makruh sudah tidak ngerokok kelihatannya. Katanya, betul. Nggih iku ning pondok apa di luar pondok? Di luar pondok pun tidak. Lah Afif itu ngerokok ndak Afif itu? Afif masih. Tapi tidak di pondok toh. Aku di luar pondok gak harus ya karepmu. Di pondok jangan. Ya. Ya. Iya kebersihan aja. Iya satu sisi memang itu 240-an triliun. Jadi cukainya itu banyak, bantu negara. Tapi satu sisi juga enggak boleh berlebihan menurut saya, benar makruh itu. Karena apapun rokok itu penyebab paru-paru. Ya. Ferry kita yang ngerokok ya? Betul? Enggak. Ngerokok Cak Lukman boleh. Sedino berapa kamu? Sapak cinta itu. Ya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Idza juhila ala dikum wa walaya. Jadi poso itu ibadah ruhiyah. Sekali lagi ibadah ruhiyah yang menurut Muhammadiyah sudah diputuskan tanggal 18. Tetapi diduga kuat bisa berubah, bisa tidak sama tahun ini. Makanya ada kalender tidak 18 19. Lah Muhammadiyah kondisi niku ngajine enggak tutup niku. Disi pemerintah itu tidak boleh. Duh, aku ngomong Quran. Atiullah wa ati Rasul wa ulil. Jadi terjemahnya sudah jelas. Taatlah pada Allah, kepada Rasul, pada pemerintah. Ulil amri kan pemerintah. Lah pemerintah belum mengambil keputusan. Di sini pemerintah itu kesombongan. Dengan tegas kita kata-katakan sombong Muhammadiyah. Apalagi dengan hisab hakiki. Yang nggak benar kan Allah. Bagaimana ini ahli falak ini? Ini 18 ini. Wis ngitung durung. Kron, Ustadz Bakron. Loh, Adib ya falak. Ini ada peluang beda. Jadi kalau sudah nanti pemerintah ngambil keputusan dan pemerintah keputusannya kan jalan tengah, hisab kan kalender, dibuat pedoman pertama baru dibutuhkan, dibuktikan di lapangan, di pantai-pantai. Itu namanya ru'yah. Nah ini dorong dengan alasan hisab yang hisab hakiki. Sudah dului pemerintah lah katanya kembali Quran hadis. Sing paling ngotot titik-titik kembali Quran hadis kan Muhammadiyah. Aku pengen ngene iku terus ono sing protes nyango aku ngono karo ternyata udah ada. Aku ngomong bolak-balik. Tadi malam pengajian di berapa ribu orang itu kan sudah ada berani. Ben protes mbek aku terutama tokoh Muhammadiyah itu. Enggak ada satu pun ternyata ya. Iya jelas ayatnya atiullah wa ati Rasul wa ulil amri kan pemerintah. Lah pemerintah belum ambil keputusan kondisi
Ya nanti kalau memang podo ya alhamdulillah lah, pemerintah kan ya si toleran lah. Tapi urusannya bukan urusan pemerintah dan toleransi juga, urusannya ya ini Muhammadiyah itu kesombongan. Sok merasa paling benar kan sombong. Padahal yang maha benar Allah. Kalau nanti tidak podo, ya jangan ikut pemerintah. Dosa, jangan ikut Muhammadiyah. Karena ayatnya harus atiullah ati rasul ulul amri. Makanya dalam hukum Islam ada kaidah itu. Bolak-balik kita ingatkan, dari ayat itu muncullah kaidah hukum idza hakamal qadhi indahal khilaf. Kalau sudah pemerintah ngambil keputusan, tidak boleh ada perbedaan lagi. Artinya harus taat pemerintah. Ada dua redaksi, idza hakamal qadhi indahal khilaf. Yang kedua hukmul qadhi yarfaul. Dene cek ngotot walah sakarmu dielingne gak iso ya sakarmu. Dituturi gak kena ya wis. Kan ono wong sing goblok-goblok ki angel dituturi malah sok keminter. Sing keminter. Idza ja'aka wa qala sallallahu alaihi wasallam idza ja'aka fi nafsika idza haka ya bukan ja'aka fi nafsika syai'un fadahu. Hak mim itu Imam Ahmad berarti, hak ba itu Imam Ibnu Hibban, K-nya itu Al-Baihaqi, bukannya ke sapa lali Al-Hakim. Idza hakan nalikane hakaiku ragu-ragu fi nafsika apa syai'un fadahu, sesuatu yang ya meragukan itu tinggalkanlah. Hal yang meragukan itu ya fi raibinna tak ma yaribuka ila ma la yaribuk itu. Sesuatu yang meragukan lebih baik ditinggal. Sing hakul yakin ainul yakin ya. Jadi fi nafsika apa syai'un fatahu ninggalo sira ya. Jadi ragu-ragu itu ya namanya ragu-ragu. Disinilah kalau mau kawin ragu-ragu dianjurkan istikharah. Tapi kadung seneng di istikharah itu keliru malah. Ya makanya walaupun dari istikharah Nabi sebenarnya secara zahir sudah boleh li jama liha krono ayune oleh wali nasabiha boleh wali apa malnya boleh tapi utamakan agama fadfari lidzatiddin sing agama ini paling apik insyaallah barokai. Ayu nggak tahu nanti, ya lu duit tok, rumah usaha ayu nggak taat wong lanang bahaya. Mulai golek sing ayu tapi sing tunan netral, ya, digolek kano sing gelem bakron, sing wis wayahe kan bakron. Diapusi kena wayu juara kiroah tunan netral tapi sayangnya itu tuh kan enggak apa-apa. Atau Ferry tidak usah pulang gali papan ayu hari ini ya, Tanggulangin itu Arjo ya Adib gak gelem Adib boleh sing ayu boleh sing bokongnya gede tok ya. Diapusi dikai sepon wong wedok kata bokongnya gede kadang ndak hasil lho Adib dikai sepon diapusi kan. Iya, memang perempuan itu kalau ndak pinggulnya gede kan ndak percaya diri, ndak pede. Makanya banyak mereka, ini rahasia jangan bilang-bilang. Makanya kok kelihatan, itu katoknya itu CD-nya ditambah terus ditambah lagi, makanya kelihatan langsung. Walaupun mari ngaji jam zuhur kena ngono langsung tek.
Hilang. Astagfirullah, ditutup maru dibuka didik, alhamdulillah. Tek ngaji ini tek. Wong lanang nek bokong gede, nek susu gede. Kecuali orang li itu ndak gitu. Sudah khatam. Cukup sekali di Bali khatam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam idza hajjar rajulu bimalin min ghairi khillihi. Nah ini haji duwe-duwe ndak halal. Ya. Faqala labbaik Allah, labbaik itu memang labbaik itu artinya aku ya mengikuti panggilan panjenengan, ya Allah aku datang. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Biasanya kan begitu, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk. Qala Allah, lu Allah malah jawab la labbaik. Enggak kamu terima undangan, kamu datang tetap enggak aku terima, maksudnya gitu. Labbaik itu kan aku datang. Aku datang menepati undanganmu ya Allah. Enggak, kamu tak hitung enggak datang. La labbaika wala sa'daika. Enggak ada sa'dun, itu kebahagiaan, ketenangan. Hadza mardutun alaika, hajimu mardut, ditolak. Artinya haji itu ya haji gunakan dengan harta yang halal. Apa ada? Ya banyak. Orang yang duwe akeh-akeh, terutama sing korupsi, tidak haji bendina umroh itu. Boleh ketenangan umroh loh mereka. Ditolak oleh Allah. Ya. Makanya kalau memang berangkat haji diupayakan dengan rezeki yang halal. Kok tetap sampai seumur hidup tidak bisa, kan gantinya Jumatan. Gantinya al-Jum'atu hijjul fuqara wal masakin. Allah itu adil. Jadi makanya kiai kita dulu, mbah-mbah kita dulu kalau di Jumat jam 10 berangkat. Karena apa? Karena pahala Jumatan sama dengan pahalanya haji. Dan teko dhisik dhewe iku tambahan kesunahannya sama dengan kurban unta, sapi, kerbau, bukan kambing. Jadi orang dulu datang dulu ikut, kan belum ada sanyo. Kalau tahun awal kemerdekaan, apalagi di Sugio kan enggak ada sanyo. Listriknya durung ono gitu. Jadi mbah-mbah kita apalagi di Jatirogo, Mbah Bakron, iku mesti nimbo iku. Lah ya nimbo yang pakai kerean itu loh. Iku ngeboi jeding dhewe mbah-mbah kita itu pahala. Mari ngono nyaponi masjid. Mari ngono maca Quran. Sambil nunggu apalagi di Madura. Bisa jam 8 berangkat. Bawa sapi ya, bawa pacul, bawa itu yang di depan masjid ada rumput-rumput. Di Madura kan begitu. Madura dulu, Madura sekarang ya, modelnya Afif berangkat kari dewe, mulih desa dewe. Dan siapapun sekarang, ya, orang Jumatan kan sekarang berangkat paling akhir loh, lalu pulang. Lah itulah orang enggak sering diingatkan, maka hari-hari ini selalu khutbah mesti saya ingatkan lagi orang. Mudah-mudahan ada. Loh itu pahalanya sama loh. Ya. Loh, kalau Allah ngukur harta, Allah kan enggak ngukur harta. Sampai meninggal dunia kalau hartanya enggak mampu, berarti Allah enggak adil, orang hanya diukur dengan harta. Ya makanya Jumatan.
Ya, harus diingatkan nih. Makanya Jumat itu libur kalau dulu. Pondok kan masih Jumat libur, madrasah libur. Sekarang udah hari Minggu itu penyelundup itu. Itu kan semua sudah dari Wali Songo kan. Asalnya kan Radityo, Budo, Anggoro, Budo, Respati itu Kemis, Jumat itu Sukro, satu itu Sanisoro dulu. Ketika Wali Songo datang dirubahlah hari itu menjadi Ahad. Hari pertama itu Ahad. Ahad itu artinya apa? Makanya kul huwallahu, walaupun kalau orang tua menyebutnya akad. Isnin itu kan dua jelas, Isnin ini. Terus setelah Isnin, Selasa itu kan Asulasa, Salasa. Rebu hari ke-4, Arbi'a, Arba. Kemis, Khamis, hari ke-5 tuh. Jumat, Sabtu asli. Ya, Al-Minggu itu enggak on. Kamu boleh kamus bahasa Arab 1000 kamus bahasa Arab enggak ada Al-Minggu. Ya enggak, itu penyelundup ya. Teroris ya. Kan wis bener Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu kok Minggu itu dari mana ini? Minggu. Kembalikan aja nyebut Ahad. Al-Ahad, Al-Isnin. Cuma memang mbah-mbah kita sudah tua-tua mengucapkan Al-Isnin itu kan berat. Senin. As-Sulasa, Selasa. Al-Arbi'a kok angel banget, Al-Arbi'a Rebu, Rabu. Makanya kalau lahir hari Rebu ya dinamakan Rebu. Muhammad Rebu itu ono gak apa-apa. Kliwon, Rebu Kliwon. Ya, Kliwon itu rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin itu kalau orang di Jawa dulur papat pancer limo. Rahmatil alamin ini kan semua saudara kita harus dirahmati, artinya semua di dunia ini saudara kita, wa rahmatal lil. Itu kalau di Jawa nyebutnya itu dulur papat, saudara 4, pancere 5. Pancer itu ya ari-ari. Itu yang kalau lahir kemudian dipendem itu loh, itu ari-ari kan dulur itu. Pancer itu dulur. 5 itu apa? Paing pon wagi kliwon legi. Gak ngerti adib, jarang-jarang lali. Paing itu tanah, makanya tanah hutan jangan digunduli, gunung jangan digunduli, itu saudara kita. Akhirnya apa? Yuk lihat di Aceh, di Sumatera Barat, itu kan tidak sayang, digunduli, ditanduri apa? Sawit. Ya bu, kalau motong 1 nandur 5. Allah sudah ngatur daratan itu hanya 30%, lautnya 70%. 30% termasuk gunung dan hutannya, jangan dirubah-rubah. Kalau dirubah-rubah masih bahaya kayak. Itu nandur lagi, nanam lagi di 3 provinsi itu 10 tahun belum tentu. Belum tentu. Apa 10 tahun sudah tinggi? Bisa. Yang agak lumayan Sengon, mungkin Sengon itu Sengon laut kron ya, itu 5 tahun sudah, tapi ya belum tinggi. Hampir 10 tahun ini berat itu. Tidak boleh, makanya itu sudah sunatullah, jangan dirubah-rubah. Ya, nah, itu kan berat itu. 17.000 rumah hilang, berapa ribu jembatan. Ada orang sebatang kara, bayi tok, ada ibu tok, mbah tok, ada bapak tok. Coba. Kita kan dari jauh kalau kita mendelat langsung, kasihan loh mereka. Ya, karena apa? Karena diingatkan tidak bisa. Satu memang musibah itu ya bima kasabat aidinnas, karena manusianya. Ya karena Allah mengingatkan. Ya bisa saja karena
bakhil tidak mau nolak dengan balak, dengan sedekah tadi. Ya. Jadi idza hajja ar-rajulu nalikane haji sapa ar-rajulu wong lanang. Ya siapapun ini lafaz am, ya laki ya perempuan. Bimalin kelawan bondo harta min ghairi khili tanpa halali bondo. Artinya harta yang dibuat haji itu harta nyuri, enggak halal. Faqala, karena haji di sana kan labbaik Allahumma labbaik, ya tasbih tahmid. Udah dijawab Allah, enggak. Labbaik Allah kami tolak. Enggak. Kamu datang ke sini enggak ada. Enggak saya anggap datang. Itulah makanya ibadah haji itu ibadah yang paling sulit ikhlasnya. Ibadah yang paling sulit ikhlasnya itu ibadah haji karena Allahnya, lillahnya kan langsung digandeng di Quran. Walillahi ala nasi hijjul baiti, langsung. Ya semua ibadah lillah, tapi kalau sholat pun kan tidak langsung. Aqimus shalah wa atuz zakah. Lillahnya mungkin di tempat lain tidak digandeng. Yuqimunas shalah wa yu'tu zakah. Tapi haji kan walillahi 'alan nasi hijjul baiti al-ayat. Lillah wa timul hajja wal umrata lillah. Makanya para ulama mengingatkan ibadah yang paling sulit ikhlasnya ibadah haji. Makanya karena ke Mekah, ya, nggak tahu sejarahnya mengapa kok harus berubah menjadi gelar itu. Yang keliru kan itu. Makros itu belum haji pakai kopiah putih ora apa-apa. Dulu ndak berani, ini kan kopiah putih itu apalagi di Madura. Oh, di Madura kalau udah kopiah putih bisa duduknya di depan sendiri. Ya 10-15 tahun terakhir yang merusak sakralnya kopiah putih itu guru TPQ menurut saya. Karena apa? Anak-anak ngaji sore Quran itu sudah suruh pakai kopiah putih. Akhirnya tidak hanya anak-anak, orang tuanya walaupun belum haji, kopiah putih sekarang. Dulu udah berani. Kalau aku lo malah enggak tahu kopiah putih itu apa. Enggak tahu saya ini. Kadang-kadang udah kopian apa-apa lah nanti. Ya karena disebut kiai aja kadang ada kopian, nanti dia enggak usah kopian, yang penting ilmu nih, mau usah kopian. Ya pelanggonan. Kiai Ahmad Siti, saya ingat waktu ketua umum orang Islam PBNU waktu sebelum meninggal dunia. Ketua umumnya Gus Dur waktu itu Buyurem. Ada Kiai Muhid Muzadi itu kakaknya Pak Hasyim Muzadi yang ketua itu. Ya Muhid itu kalau kopian ngalor itu kan hanya ini kan dari dipakai. Nanti kalau udah di majelis baru dipakai. Kalau kemana-mana caluman di kene ini apa ketiak ini. Ada kiai yang ya Muhid itu kopiah diselempit nih tangan. Doi Ahmad itu Rois Am. Aku kan sih bagian bawa kopi ngantar dengar sendiri itu. Loh wajib nggowo gawe niku sunah. Lho ngono ya Ahmad itu. Jadi wajib nggowo wajib. Ya, gawe ini sunah lho waktu sholat iyalah. Masa kopiah putih ditunjuk-tunjukkan saya udah haji. Apalagi kalau undangan-undangan lupa ndak nulis H di depan, ndak datang. Sentimen yang tuan rumah ini. Sohibul bait itu sentimen. Duh. Apakah haji itu gelar? Salah. Lagi-lagi salah kah? Kaprah. Bahkan di Gorontalo yang saya dengar Fawas. Karena haji nunggu 40 tahun. Di Toli-Toli kira hampir sama. Orang umroh toh,
Ya umroh sekarang ya 27 juta katanya udah boleh. Jadi pulang umroh sudah berani pasang gelar H. Cuma H-nya bukan H besar, H kecil. Lalu ditanya, lu kok H kecil Pak? Ya kata ustadznya umroh itu haji kecil, makanya gelarnya H besar pun juga salah. Apakah orang setelah sholat ada dipanggil Pak sholat? Lalu kamu tulis semua kan karena haji H, karena sholat, karena makhrus pakai kopiah putih ya H ya. S puasanya P. Salah kah? Sehingga akhirnya golek seneng haji lagi. Tidak ada dasarnya. Haji hanya sekali kok berkali-kali untuk apa? Lu duwe iku akeh. Ya tonggomu melarat si akeh, berikan aja tetangga-tetangga kamu. Menurut Nabi kan Islam itu. Ya. Makanya saudara-saudara kita terutama yang melarat-melarat tadi, ya, termasuk menyelamatkan tanah di Kliwon, Paing itu tanah, pon itu air. Makanya jangan buang air sak geleme dhewe. Hati-hati tutup bojo dhewe buang air kamu dadi anak. Loh iya, paling pon wage itu api. Makanya listrik malam dimatikan. Nabi dulu kalau mau tidur tolong dimatikan. Satu mubadir, dua bisa saja kalau dulu belum ada listrik ya, bisa saja kalau pakai lampu tempel kan kena angin bisa terbakar tuh. Itu pengertiannya juga kamu kalau mau nyambung listrik ya ngati-ngati makanya ojo sembrono. Terutama anak-anak pondok, alhamdulillah saya ini kan doa terus mudah-mudahan ndak lah. Anak-anak harus ngati-ngati nyambung-nyambung itu loh. Ojo sembrono itu bisa jarak pendek itu bisa paling rawan itu. Ya. Paling pon wage kliwon itu angin. Itu saudara kita. Kalau angin berubah, hujan berubah. Sebab hujan itu tergantung arah angin. Loh, kalau hutannya digunduli, semua digunduli, kemudian lautnya direklamasi kan bisa merubah arah angin. 17 ayat sebelum Allah nyebut rih mesti arsalaria, yurusiluria. Jadi angin kemana? Makanya ramalan perakhiran cuaca itu mesti angin toh. Angin arah kemana, menuju kemana. Lah angin itu membawa butir air enggak, membawa keringat enggak, itu namanya kondensasi, rukaman bahasa Qur'annya. Kalau sudah di atas 60-70% baru turun hujan. Bisa diramal, oh bisa arah angin. Ada ilmunya BMKG itu. Maka BMKG itu kalau sudah menentukan tempat hujan mesti dimulai arah angin dulu. Quran lebih dulu ilmiah. Lah, angin itu jangan dirubah. Atau kamu punya rumah harus ada angin-anginnya misalnya, supaya tidak terlalu banyak pakai kipas angin misalnya. Ya. Saya ini akad kliwon, akad tulimo kliwon wolu, telulas. Kata orang telulas itu sial. Kalau saya enggak sial, alhamdulillah. Saya kalau nerang nih so, tapi apakah lek wolu itu maknanya apa itu saya yang kadang enggak yakin itu. Tapi kalau dulur papat panjar limo bahwa rahmatal lil alam itu semua harus dirahmati saudara kita. Di papat itu apa? Nurani, jiwa, rogo, ya, badan, alam raya itu 4. Termasuk yang 5 tadi paing, pon, wage, kliwon legi, tanah. Makanya orang dulu mbah-mbah kita kalau nanam padi cukup 2 kali. Yang 4 bulan suruh berhenti dulu, istirahat. Sehingga kalau nanami hasilnya baik, tidak perlu kan ada humus lagi, tidak perlu pakai pupuk terlalu banyak. Sekarang itu tanah tidak boleh istirahat. Padi 2 kali, setelah itu masih semongko.
Mari-mari masih ditanamnya lagi, kan mesti butuh pupuk lebih banyak, hasilnya juga tidak baik. Orang dulu enggak, ya sudah 2 kali, gaduh istilahnya. Padi, nanti 1 lagi, ya sudah, biar istirahat. Nah, selama 4 bulan itu lampuh, ya rokokan, baik sholat, ngaji. Enak wong dulu itu. Sekarang enggak, karena serakah. Orang aja harus istirahat, tanah enggak boleh. Enggak bisa. Makanya akad pahing itu tanah, pon itu air, ya, wage itu api, liwon itu angin, lah terakhir apa? Legi itu tenaga surya. Oh, enggak ada tenaga surya, enggak ada yang tumbuh buah. Sinar matahari itu sangat diperlukan. Makanya jangan bangunan semua ditutup sehingga sinar matahari tidak bisa masuk. Harus, ya. Itu kan dulur papat, pancer 5, pancer itu saudara. Papat itu nurani, jiwa, raga, ya, nurani dulu, nurani, jiwa, raga, alam raya. Makanya itu saudaranya 5, dulur papat, nerang nih ngono doae. Dan itu betul menurut saya. Dulur papat, pancer 5. Ya. Makanya tanah, air, tenaga surya itu kita dibutuhkan saudara kita. Ya. Jangan didolimi lah begitu. Ya hutan, gunung ditebangi kabeh itu sama dengan mendolimi gunung. Itulah rahmatan lil alamin kalau menurut orang di Jawa dan di suku yang lain hampir sama mestinya ada gitu. Falsafah yang bisa diartikan untuk menyelamatkan lil alamin itu seperti itu. Jadi orang ya haji tapi hartanya tidak halal, enggak diterima oleh Allah. Walaupun berhaji berulang-ulang, mardudun alaika, ditolak oleh Allah, mardud. Ya makanya kalau belum mampu haji, enggak usah ngotot golek duit dengan cara yang tidak gantinya sembahyang Jumat. Apa-apa. Ya, teko dhisik dhewe. Ya. Lek teko kari dhewe itu padha wae kurban ndok. Telur disigar dadi loro itu. Jarine mbahku biyen ngono. Le, kon Jumatan teko kari dhewe padha wae kurban telur. Itu pun disigar separuh, gak separuh, seperempat ya. Itulah orang tua dulu begitu sangat menghormati hari Jumat karena sering diingatkan, monggo Jumatan ganti ini haji. Makanya besok hari Jumat teko di sini Mahrus. Kamu berangkat di jam piro? Lah wis komat. Ada apa ngono biasane tekone ngenteni apa? Ngenteni adzan kedua. Masih lumayan. Ya dirubah lah. Berangkat lebih dulu lah. Sama dengan ibadah haji ya Kak. Pahalanya haji itu Masya Allah. Ya. Tapi ya memang banyak masjid itu, saya tuh sering sudah khutbah itu masih 2 baris, 3 baris. Seperti itu ya full memang. Tambah sales-sales golek bungkusan-bungkusan. Mulai sekarang kan cuma berkah. Sehingga banyak orang sales-sales itu atau siapa-siapa ya datang ke masjid itu tidak niat Jumatan, niat golek. Sehingga melok Assalamualaikum tuh salam ke belum lengkap kedua kalinya sudah lari, sudah nguber berkat, nguber bungkusan. Idza hajja rajulun an walidayhi taqabbala minhu. Lalu ini hadis. Bapakmu, ibumu belum haji tapi kamu nanti punya uang, kamu menghajikan bapak boleh. Idza hajja rajulun nalikane
haji sapa raja an walidayhi bapak ibu walidayhi taqabbala minhu boleh wa minhuma hajine wong tadi diterima diniati untuk orang keduanya juga diterima oleh Allah wastabsyara bihi anak duwe rezeki ngajakne bapak ibu seneng istabsyara sapa arwahuhuma bapak ibu yang sudah meninggal rohnya senang bersama rohnya akhirnya dari kuburan naik ke langit diterima oleh Allah dicatat malaikat sudah haji walaupun hajinya yang menghajikan anaknya yen mampu tapi ora usah ngotot terus duit nyolong dingin ngajari bapak ibu ya gak oleh pancet percuma kok itu ada rukutni an Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu jadi menghajikan orang tua yang belum haji boleh ya wallahu a'lam bissawab.